Selatan. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Jebri yang akan memberikan motivasi buat teman-teman. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Muara Jaya yang merupakan sahabat saya, senior saya juga sama, karena beliau juga adalah kepala desa 3 periode Pak Bu ya, 3 periode. Artinya kalau kepala desa sudah mencapai tingkat 3 periode, artinya kepala desa yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Saya saja dulu pernah menjadi kepala desa di Cerang Pondok, kebetulan satu angkatan dengan beliau. Cuma alhamdulillah pada saat berakhir masa jabatan saya, waktu itu belum berlaku undang-undang boleh 3 kali. Jadi saya cuma dibolehkan 2 kali. Pada saat saya sudah berhenti jadi kepala desa, baru undang-undang itu muncul. Tapi alhamdulillah saya tidak menyesal, dan alhamdulillah saya sudah menjadi rakyat kembali. Dan selamat kepada Bapak Obi. Kalau saya memanggilnya Pak Obi bukan Pak Awan ya, karena beliau ini memang satu tokoh atau kepala desa yang benar-benar saya lihat sepak terjangnya ini sangat dekat dengan masyarakat. Kita bicara fakta ya, kita bicara bukti dengan beliau ini ya. Dengan duduknya beliau sekarang masih menjadi kepala desa, artinya berarti memang beliau benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Bapak Ketua RW Gus Pen dan Bapak Ketua Paguyuban, Ketua Karang Taruna, kemudian Bapak Jonge ya, Bapak Ardik Patrawali selaku MC dan Ketua BPD, sahabat saya juga rekanan dari Sun. Tahu nggak tuh Sunte apa? Sunte apa sih? Salam untuk negeri ya? Iya. Oh, betul ya? Salam untuk negeri. Salam untuk negeri. Jadi satu yayasan. Betul ya? Betul bukan? Salah. Senyum untuk negeri. Senyum untuk negeri. Iya, kalau senyum untuk negeri artinya yayasan yang bekerja sama dengan CSR Aqua. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Desa bahwa Sun ini salah satu lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, terutama yang ada di kita yaitu Aqua. Sama Pak, di Ciherang Pondok juga ada Aqua di Ciherang Pondok, dan sekarang ada di Muara Jaya. Kalau boleh saya jujur, saya sampaikan bahwa memang kepedulian mereka ini sangat tinggi sekali. Alhamdulillah, dari mulai rekrutmen tenaga kerja, kemudian kepeduliannya terhadap masyarakat melalui CSR, program-program, bahkan di Ciherang Pondok ini bila kita ada semacam musyawarah rencana untuk memberikan CSR. Kalau istilah di pemerintah itu musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Jadi mereka lebih menggunakan sistem apabila untuk kebutuhan desa ini misalnya yang diperlukan apa sih? Musyawarah dengan masyarakat. Nah, muncul keinginan masyarakat, maka itu yang ditentukan. Jadi ada skala prioritas gitu. Ya, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah bahwa memang inginnya sih sebetulnya bahwa kalau pemerintah itu menginginkan agar semua masyarakat ini terakomodir dalam hal tenaga kerja. Tetapi keterbatasan yang diperlukan, juga keterbatasan skill yang dimiliki oleh masyarakat, kadang-kadang memang ini menjadi masalah juga. Pada kesempatan ini, salah satu wujud atau bukti nyata dari teman-teman Sun dan para prakarsa hari ini adalah diantaranya untuk meningkatkan skill warga desa Muara Jaya. Karena memang saya bukan tidak mengartikan atau tidak menganggap penting satu ijazah. Ijazah itu penting sekali karena itu merupakan dasar ya untuk mendapatkan skill juga. Tetapi ketika kita punya ijazah tapi tidak punya skill, maka itu hampir tidak berarti apa-apa. Nah, kita di sini punya potensi, ada potensi Kali Cisadane. Dan sebagaimana kita maklumi bersama, di Cisadane ini sudah hampir berapa belas operator yang ada di sini, dan kenapa tidak warga Muara Jaya sendiri justru yang menjadi guide-guide atau pemandu-pemandu wisata. Kita di sini perusahaan itu sebetulnya hanya perusahaan jasa wisata ya.
karena alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya oleh masyarakat atau oleh kita semua. Nah, hari ini kita tidak perlu panjang lebar karena waktu sekarang sudah 2:30, dan yang paling terpenting adalah pasti yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik sekalian adalah pelatihan dasar ya. Pelatihan dasar bagaimana kita yang ada di sini, terutama para pemuda ini bisa menjadi pelaku ya, pelaku bukan hanya sekedar penonton. Kita punya tempat di sini, punya aliran sungai yang cukup kelihatan sangat berpotensi, dan belajar mungkin dari dasar. Nanti kita bisa jadi anak sungai ya, jadi cowok-cewek anak sungai. Apalagi ini ada cewek, ini ada perempuan, wanita-wanita. Saya sering dengar sekali dari para pemandu, kalau di Bandung kalau tidak salah sudah ada di Bandung sama di Pangandaran ya. Guide-guide itu, pemandu-pemandu itu dari perempuan. Nah, jadi mungkin akan lebih menarik lagi gitu ya. Ya pemuda juga menarik mungkin, sama. Cuma maksudnya di kita saya perhatikan di sini belum ada nih pemandu dari perempuan. Jadi kalau memang misalnya nanti berminat ya Pak Ketua diajari aja semuanya gitu ya. Insya Allah kita grand titik kumpul bersama-sama dengan masyarakat ingin memanfaatkan potensi alam yang sangat luar biasa ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kami juga minta masukan dan arahan juga baik dari pemerintah maupun dari para pemuda-pemudi di sini untuk kemaslahatan dan kemajuan bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama keluarga besar Grand Titik Kumpul, insya Allah akan selalu welcome terhadap warga setempat maupun kepada masyarakat Desa Muarajaya untuk senantiasa saling bekerja sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pemaparan